Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, insyaallah semua semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pagi yang mubarak ini alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kitab Hikam dan syarahnya Iqadul Himam. Saudara, kita pagi ini melanjutkan pembahasan tentang bagaimana mestinya kita menjadi orang yang qanaah dan menjauhi sifat tamak. Karena orang selama dia masih punya harapan kepada makhluk, berarti dia miskin walaupun kelihatannya hartanya banyak. Sebaliknya kalau dia memiliki sifat qanaah, tidak punya harapan pada makhluk, menerima apa adanya dari Allah, maka dia disebut kaya. Itulah kenapa kemarin Nabi Ibrahim, sebelum pada kajian lalu saya review sedikit, ketika ditawari oleh malaikat, butuh apa Ibrahim? Kalau butuh, kau meminta pada Allah lewat kami akan meminta kepada Allah, kemudian nanti malaikat pengatur hujan akan mematikan api, malaikat pengatur angin mematikan api. Nabi Ibrahim jawab, hasbi bisuali ilmuhu bihali. Adapun kepada kalian para malaikat, saya tak punya hajat, ya. Kepada Allah lah hajatku, tapi itu pun tidak aku sampaikan karena cukuplah bagiku Allah tahu kebutuhanku. Masya Allah. Bukan berarti nggak minta. Itu artinya para nabi mengajarkan pada kita, kalau minta sama Allah itu jangan yang remeh-remeh, Pak. Ya Allah, mohon pagi ini saya bisa sarapan nasi uduk yang enak. Nasi uduk remeh, nggak usah diminta. Kalau yang kayak gitu-gitu tuh gak usah ya, walaupun boleh. Dalam ayat lain pernah diceritakan Nabi Musa, tapi saking laparnya, beberapa hari gak makan, dari Mesir lari ke Madian kan, habis mukul orang Koptik yang berantem itu kan dilerai. Lerai bahasa Betawinya, Pak, dipisahin. Jangan berantem loh. Nah, orang Koptik malah mau mukul Nabi Musa. Nabi Musa ditangkis mati. Saking kuatnya Nabi Musa. Dicari sama polisi Koptik, pergi ke Madian, jauh kan, nggak makan berapa hari. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a'u wa abuna shaykhun kabir فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Ketika Nabi Musa sampai Madian, melihat sekelompok orang antri ngasih minum kambing, Nabi Musa melihat di antara orang yang antri itu ada 2 orang gadis, anaknya Nabi Syu'aib. Singkat cerita ditanya sama Nabi Musa, "Neng," rupanya orang Sunda,
kunaon neng daramang kok kelihatannya kok antri. Iya pak, iya kang, ini bapak saya udah sepuh, gak sepuh, gak bisa ngangon sendiri, kamilah anaknya yang ngangon. Nanti ini kata para ulama menunjukkan bahwa perempuan itu boleh bekerja di luar selama aman dari fitnah. Nah, habis nolongin Nabi Musa nyender di bawah pohon, persis kayak bapak-bapak yang nyender di belakang tiang, di depan tiang, nyender gitu. Rupanya lapar, berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi ya Allah, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sesungguhnya diriku terhadap rizki yang kau berikan sangat butuh. Maksudnya pengen makan. Nah, ini menunjukkan loh, Nabi Ibrahim mau dibakar aja beliau nggak minta. Nabi Musa cuman makanan aja minta. Setiap cerita Pak dalam Quran atau dalam hadis itu kan ada pelajarannya, yaitu menunjukkan bahwa dua-dua itu boleh. Makomnya kalau memang kuat seperti Nabi Ibrahim, ya nggak minta. Allah tahu kebutuhan saya, pasti saya dikasih. Kalau bapak ibu sudah sampai makom itu, top. Tapi kalau bapak ibu pengen seperti Nabi Musa, emang pengen makan, enaknya ya Allah pagi ini sarapan apa? Nasi uduk. Bubur ayam enak, nasi uduk Senayan enak nih yang terkenal. Nasi uduk Senayan apa tuh? Nggak tahu nasi uduk apa. Ya, saudara. Nah, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim tidak butuh sama makhluk, hanya butuh sama Allah. Makanya kata Imam Ibnu Ajibah, wal ghina, sesungguhnya makna kaya, in aradtad dalalata alaihi, jika anda ingin tahu apa maknanya, fahuwa fil ya'si, maka hakikat kaya itu adalah ketika anda sudah memiliki keyakinan harus putus asa pada makhluk. Masya Allah. Jadi kalau orang udah melepaskan ketergantungannya sama makhluk, putus asa sama makhluk, baru kaya. Orang kalau masih punya ketergantungan sama makhluk, miskin. Paham gak ini kira-kira? Kayaknya kalau si fulan apa gitu nggak nolong dia, si fulan meninggal, dia sedih karena si fulan seakan-akan segala-galanya baginya. Miskin orang itu. Orang yang kaya adalah orang yang apa tadi? Memutus ketergantungan kepada makhluk. Dia sudah putus asa sama makhluk. Putus asa itu maksudnya, ya gimana sih orang putus asa? Nggak ngarepin ya. Dikasih ya boleh, dibantu, oke. Dapat ya, nggak dapat nggak apa-apa. Waqad qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, sungguh telah berkata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, ayistu min naf'i nafsi li nafsi fa kaifa la ayasu min naf'i ghairi laha. Saya, kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, telah mengajarkan agar diri saya saja putus asa pada diri saya. Masa saya enggak melatih diri saya putus asa sama makhluk? Sebab saya tahu diri saya saja tidak bisa menyenangkan diri sendiri. Kadang-kadang kan kita nih kepengen ini, kepengen itu, lalu kita bergantung pada diri sendiri. Yang kepengen diri sendiri, lalu kemudian berikhtiar diri sendiri. Sering nggak kita begitu?
gue pengen begini. Lalu kepengen kita itu kemudian ditindaklanjuti oleh kita sendiri. Pernah Bapak Ibu menginginkan sesuatu, lalu Bapak Ibu berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu itu dengan diri sendiri? Pernah nggak kira-kira? Ketika kita melakukan itu, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Sering kan? Hidup begitu. Pengen dapat, pengen haji lah misalnya, haji. Ini lagi musim haji. Pengen haji, saya harus ikhtiar cari visa haji lewat haji furoda. Ada haji furoda yang memang dapat visa haji, Pak. Ada yang bilangnya furoda tapi nggak dapat visa haji. Visanya bukan visa haji, visa kunjungan. Makanya ini furodanya furoda KW2 atau KW3, bukan furoda yang asli. Namanya haji furoda, haji fura-fura ada. Haji apa namanya? Furoda, fura-fura ada. Jadi bukan pura-pura pakai fa, itu pakai fa. Haji fura-fura ada. Sono sini, sono sini. Dia pengen haji, dirinya pengen haji ya diri. Lalu dirinya ikhtiar kesana, nggak dapat. Nah, aku saja sudah memutus ketergantunganku pada diriku. Yang itu diri sendiri, kepengen sendiri, diurus sendiri. Bagaimana aku tidak harus putus asa sama makhluk? Orang lain belum tentu dukung, namanya orang lain. Lah, pada diriku sendiri saja aku kemudian al-ya'su, memutus atau memutus ketergantungan, putus asa. Wa rajautullaha li ghairi fa kaifa la arjuhu li nafsi. Aku, kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, rajautullaha li ghairi, seringkali mendoakan, meminta kepada Allah untuk orang lain. Bagaimana aku tidak meminta buat diriku sendiri? Teman minta didoain, kata teman saya, Fulan, Bang, doain gue ya supaya bisa ini, bisa itu. Ya gue doain. Lah, orang aja gue doain, orang aja saya mintakan kepada Allah, kenapa saya tidak minta saja kepada Allah? Wa hadza huwal kimya wal iksirul ladzi man hasala lahu ghina la faqata fi. Nah, inilah ilmu ya, yang harus dimiliki oleh seseorang. Ketika orang memiliki ilmu ini, bahwa kalau dia mendoakan orang lain, meminta kepada Allah untuk orang lain, kenapa lu nggak minta buat dirimu sendiri? Kalau kau tahu bahwa dirimu sendiri saja seringkali tak bisa memenuhi keinginan dirinya sendiri, kenapa kau harus bergantung pada makhluk? Nah, ini yang menarik. Qala Syekh Abul Hasan radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan ucapan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Sahibani insanun. Ada satu ketika, kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, orang, nggak disebut namanya, menemani saya. Wa kana thaqilan alaih. Orang ini kayaknya kok gimana ya, kayak nemenin saya itu, bantu saya itu kayak mau enggak, berat gitu. Akhirnya fabasattuhu, saya banyak kasih dia duit, kayak kasih makanan. Fambasata, rupanya dia gembira nih. Awalnya ngikut saya orang ini kayaknya kayak males-malesan begitu. Saya kasih duit, saya kasih makanan. Oh, dia senang kelihatannya. Waqultu, lalu saya omongin tuh anak muda itu. Abul Hasan Asy-Syadzili, saudara, terkenal sebagai seorang ulama yang kaya raya. Nah, semua santrinya ditanggung sama Abul Hasan Asy-Syadzili.
Jadi ulama yang justru ngasih makan santri. Ada juga ulama yang cari makan dari santri. Abul Hasan Asyadzili tidak, dia kaya raya. Kiai ulama yang pakaiannya nggak pernah jelek pak, sarungnya bagus terus, BHS yang asli, bukan BHS benar-benar hasil sedekah. Ada ya BHS-nya asli apa hasil sedekah? Hasil sedekah camat, sedekah wali kota. Dapat BHS dari mana? Kemarin buka puasa bersama, pembagian dari wali kota, itu BHS berarti benar-benar hasil sedekah. Abul Hasan Asyadzili kaya, santrinya dikasih makan. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena beliau minta sama Allah dikasih kaya, supaya kemudian bisa nolong orang banyak. Bukan minta sama Allah supaya dikasih orang banyak. Itu kan orang tergantung cara dia minta. Kalau dia minta pada Allah, ya Allah berikan saya kekayaan agar saya menjadi sabab makhlukmu mendapatkan rizkimu. Jadi ia sadar betul bahwa makhluk yang lain itu dapat sabab rizki dari dirinya. Ya Allah kasih. Kalau niatnya begitu. Tapi kalau dia meminta, ya Allah berikanlah saya rizki lewat makhluk-makhlukmu, lah melarat terus dia pengennya dapat lewat apa namanya makhluk. Nah itu tinggal dibalik, ini yang disebut tama, yang satu qanaah, kaya. Nah jadi tinggal cara pandang kita itu. Kita mau gimana nih bab rezeki nih, maunya gimana gitu. Mau kita menjadi sabab orang lain dapat rezekinya Allah lewat kita, atau kita yang pengen dapat rezekinya Allah lewat orang? Enakan yang mana pak? Enakan yang mana? Yang pertama. Cuman kadang-kadang begitu yang pertama dikasih kaya suka keluar pelitnya. Begitu udah punya, padahal tadinya dia minta agar dia menjadi sabab makhluk dapat rezeki dari siapa? Dari Allah. Begitu kaya pelit. Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang pelit, orang yang medit, orang yang koret, buntut kasiran. Orang India bilang mah meregehese, India Bandung meren. Jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan api neraka. Nonang nong neng. Ini ngaji kalau dilogatin begini, yang nyender tambah merem nih pak. Waduh, enak banget. Hanya dia tambah merem. Dulu di pesantren begitu Pak Haji. Baca hadis begitu. Tuba liman ra'ani wa amanabi, summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Berbahagialah orang-orang yang pernah melihatku lalu mereka mau iman padaku, para sahabat. Tapi lebih bahagia lagi, lebih bahagia lagi, lebih bahagia lagi orang-orang yang belum pernah melihatku lalu mereka mau iman, cinta, mahabbah kepadaku. Saha eta? Jama'al mubarakah, Pak. Belum pernah melihat Nabi tapi alhamdulillah mau iman kepada, ini dulu kiainya namanya Ki Balap. Namanya siapa?
Ki balap, Bapak Ibu yang tua-tua pernah dengar ya, yang orang Sunda. Kalau Pak Haji Trisno orang Jawa, nggak tahu. Yang Jawa-Jawa, orang Banjar nggak tahu. Ngaji begitu di pondok enak juga, Masya Allah. Pak Kiai begitu kadang-kadang. Ya, udah capek dilaguin, lurus dilaguin. Ngelihat kan? Ngelihat jamaah. Kita lanjutin. Jadi Imam Abul Hasan Asyadili ulama yang kaya, santrinya dikasih beliau. Nah, tapi beliau menemukan salah satu santrinya ini kok kayak males-malesan. Kenapa nih anak kok males-malesan? Dikasih uang, dikasih anu. Begitu dikasih semangat. Ngaji kasih uang, semangat. Akhirnya ditanya oleh Imam Abul Hasan Asyadili, wa qultu ya waladi, hai anakku, Fulan, Jang, ma hajaduka walima sahibtani, kamu sebenarnya niatnya apa kesini nih? Qala ya sayyidi, wahai kiai, qila li innaka ta'lamul kimia, saya pernah dengar orang-orang ngomong kalau engkau adalah ulama yang paham tentang ilmu kimia. Kimia di sini jangan diartikan ilmu kimia gitu ya, ilmu tentang unsur-unsur. Tapi kimia di sini adalah meramu. Jadi kimia itu dulu dijadikan sebuah perumpamaan. Saya pernah cerita, barang itu diproses menjadi benda berharga. Contoh emas, ada biji emas campur sama pasir segala macam, terus diayak, dibersihkan pakai air raksa, terpisahlah unsur-unsur yang lain sampai kemudian menjadi emas murni. Nah, itu disebut kimia, proses kimia. Nah, kita ini Pak, sebenarnya pada diri kita ini ada emas, tapi dalam diri kita ini ada campuran sifat dengki, sifat hasud, sifat sombong, cinta dunia, hubbud dunia, ya kan? Nah, itu ibarat kotoran-kotoran yang ada pada diri kita, harus dicuci, dibersihkan. Proses ini disebut kimia. Ada guru yang bisa menjadi mursyid ya. Mursyid itu pemandu gitu. Sama kayak pelatih sepak bola yang bisa memandu calon-calon pemain baik gitu kan, didisiplinkan, dipoles jadi bagus. Lah, dalam konteks kita sebagai hamba Allah, ada guru-guru yang bisa memandu muridnya pelan-pelan, kamu begini, jadi orang baik dia. Itu disebut kimia, paham nggak? Tapi bukan ilmu kimia. Ibaratnya itu, ini dia di apa namain? Apa bahasa gampangnya? Dipoles, dididik jadi orang baik. Nah, anak muda ini tahu kalau Imam Abul Hasan Asyadili ini seorang ulama yang banyak memoles gitu ya, orang-orang yang tadinya biasa jadi luar biasa. Maka saya datang, fasahibtuka li'ata'allama minka, saya sengaja datang supaya bisa jadi orang baik. Faqultu lahu sadaqta wa sadaqa man hadatsaka, ya benar, betul kata Abul Hasan, walakin ikhaluka ay adhunnuka la taqbal, tapi saya nggak yakin kamu bisa jadi baik gitu. Maksudnya bisa jadi emas lah, kalau bahasa kimianya itu bisa jadi emas yang baik. Faqala bal akbal, saya siap, disuruh apa aja siap, yang penting saya jadi emas, kira-kira gitu. Kalau bahasa ilmu kimianya jadi emas, jadi barang yang bagus. Fakultu nazartu ilal khalq, begini kalau gitu, kalau kamu mau tahu ya, nasihatku pertama padamu, nazartu ilal khalqi fawajadtuhum ala qismain, aku melihat makhluk, kata Abul Hasan Asyadili,
Ternyata kesimpulanku, kata Imam Abul Hasan Asyadzili, makhluk itu cuma ada dua kelompok, a'da wa ahibba, orang yang membencimu dan orang yang mencintaimu. Oke, catat ini. Makhluk itu kalau kita lihat nih, tetangga kita, teman kita, saudara kita, cuma dua. Ada yang demen sama kita, ada yang musuhin kita. Baik. Sekarang satu, fanadhartu ilal a'da. Adapun saya melihat pada kelompok pertama, orang yang membenci kita. Saya ngenangan nih, kata Abul Hasan Asyadzili, orang pada ada yang benci sama kita. Kan ada nggak orang hidup benci sama kita? Banyak. Teman, kadang-kadang di luar dugaan, saudara benci. Ada nggak tuh? Ada. Saudara, adik kakak benci. Bingung gua kan, benci adik kakak. Nggak usah heran. Tetangga benci. Ada guru benci sama murid. Ada murid benci sama guru. Aneh juga, tapi itulah kehidupan, Pak. Kesimpulan saya, kata Imam Abul Hasan Asyadzili, yang namanya musuh, fa'alimtu annahum la yastati'una an yashukkuni bisyaukatin lam yaridnillahu biha. Kalau ada musuh, orang yang membenci saya sampai pada keyakinan, kesimpulan, biarin aja, orang mau membenci dirimu, dia tidak akan bisa melukaimu walaupun dengan duri, kecuali memang Allah menghendaki. Gak usah takut. Pak, katanya saya nih ya, saya kan susah tidur kalau malam, gelisah. Saya datang ke orang pinter. Ada nggak orang begitu? Orang pinter. Orang pinter yang dimaksud ini bukan ulama atau orang alim yang arif bijaksana. Orang pinter yang dimaksud dukun. Siapa namanya? Dukun kan begitu, Pak. Ada orang kayak gitu. Bukan orang jauh. Situ kenal. Namanya siapa, Pak? Nggak usah, saya kasih ciri-cirinya aja. Rambutnya lurus. Emang ada rambut yang kotak, Pak? Selama ini dia kerja bareng sama kamu, mulai dah. Ada suka begitu ya? Dikerjain. Udah mulai, wah. Lalu saya caranya gimana? Udah, jangan tidur sebelum jam 12 malam. Waduh. Jangan tidur di kasur. Sebab santetnya gampang datang. Wah, yang kayak begini nih. Ngajarinya bikin orang was-was. Duit banyak, tidurnya di tehel. Temennya datang, ya Allah, lu duit banyak, tidur lu di tehel, katanya. Nah, Abul Hasan Asyadzili tidak. Dia bilang, ketika aku lihat makhluk cuma dua kelompok, satu musuh, satu orang demen. Musuh, ternyata kesimpulannya orang yang gak demen sama kita, orang yang benci sama kita, dia tidak akan bisa melukai kita, menyakiti kita, kecuali memang Allah menghendaki. Nah, faqata'tu nadhari anhum, karena saya yakin kalaupun ada orang benci sama saya, itu dia bisa melukai saya karena Allah menghendaki, ya udah nggak usah dipikirin. Kalaupun saya sakit lah, dikerjain orang, ya memang udah kehendak Allah, selesai. Udah ngerjain sesuatu, dijahatin orang. Maaf nih, punya tetangga, Pak, ada yang baik, sering ngirim makanan. Ada nggak yang begitu, Pak? Hah? Ada. Kalau punya tetangga kayak begitu, jangan dikubur kalau belum mati. Nah, ada kebalikannya, punya tetangga jelek banget, mulutnya jelek, kelakuannya jelek. Ada nggak yang begitu? Lah, pertanyaannya, apakah kita bisa mengatur supaya tetangga kita semua baik sama kita? Bisa nggak kira-kira? Yang bisa kayak gitu orang Betawi kaya, dibikinin satu rumah tuh semua, lu tinggal sini, yang baik sama gue ya gitu. Ternyata belum tentu juga, Pak. Orang kaya raya nih dibikinin rumah satu-satu,
Kapan-kapan orang ini bisa jadi juga ngelawan kita. Ada nggak yang begitu? Banyak. Anak buah aja, anak buah. Dulu kita didik, kita ajarin kerja, udah pinter, order kita diambil sama dia. Ada yang begitu? Hah? Banyak. Wonge teko wonge. Orangnya datang kah? Yang kayak gini kita sering denger kan? Oh, si Fulan dulu anak buahnya Pak Haji Anu tuh, supirnya. Diajak ke sono kemari, begitu dia pinter, dibuka sendiri. Gak usah marah, Pak. Semua juga orang pengen kaya. Emang pengen jadi anak buah mulu? Betul nggak? Iya. Pengen kaya. Lah, kalau terjadi kayak begitu, itu si Fulan kaya, hakikatnya Allah juga yang menghendaki, Pak. Mantan anak buah kemudian jadi lebih kaya dari bosnya. Ada nggak? Allah yang menghendaki. Nggak usah sakit hati. Nah, kalau Allah menghendaki, pasti Allah punya hikmah. Sekarang saya mau tanya, menurut bapak-bapak, ibu-ibu, apa hikmahnya Allah memberikan kepada kita tetangga, teman, anak buah, saudara yang jahat sama kita? Apa hikmahnya, Pak? Ayo. Hikmahnya Allah ingin memberi kita pahala banyak lewat orang itu. Kita kalau punya teman, punya anak buah, punya tetangga yang maaf akhlaknya, perilakunya buruk, itu kan sebenarnya Allah lagi ngasih pahala banyak sama kita. Pahala sabar, sabarin aja. Pahala karena diomongin, dijelek-jelekin, ya tetap pahala lah. Dosa kita jadi kurang, kan begitu. Nah, yang kedua kata Syabul Hasan Asyadili, wa nadhartu wa ta'allaqtu bil ahibba, dan saya yang kedua awalnya punya ketergantungan kepada orang yang saya cintai. Alaqah, ta'allaqtu, saya punya ketergantungan kepada orang yang saya cintai. Awalnya saya berharap dari saudara yang baik, awalnya saya berharap dari tetangga yang baik, awalnya saya berharap dari atasan saya yang baik, awalnya saya berharap dari anak buah saya yang baik. Ternyata keliru. Awalnya saya berharap dari anak saya. Lu orang tua aja nih berharap dari anak. Kalau terlalu berharap keliru, Pak. Ya umumnya orang tua normal nggak pengen punya anak berbakti? Normal nggak? Normal. Tapi terlalu berharap nggak boleh. Pengennya udah tua itu ya. Jadi orang tua tuh anak 5, tiap bulan yang satu ngasih 2 juta, 2 juta kali 5 berapa tuh? 10. Kerjanya cuma ngaji doang sama nyender. Kerjanya ngaji, wiridan, santai. Ternyata kadang-kadang anak kita udah cukup harta, belum tentu begitu, Pak. Betul apa tidak? Nah itu makanya jangan berharap sama makhluk. Karena kalaupun orang yang kita berharap padanya anak kita, adik kita, saudara kita, tetangga kita, anak buah kita yang dulu kita besarkan, junior kita yang kita didik, ternyata dia la yastati'una ayyanfa'uni bi syai'in lam yuridnillahu bihi, yang Allah tidak menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki nggak bisa. Contohnya banyak. Nabi Nuh, anaknya yang diharapkan baik enggak, ya udah, ya itulah contoh. Di Quran udah ada contohnya. Jadi kalau kita melihat kayak begitu, anaknya kayak begitu ya, nggak usah heran ya, kehidupan ada yang begitu ya, nggak usah heran. Terakhir kata Syabul Hasan Asyadili,
Ya. Tanggal berapa nih Pak? 1 ya. Wa ta'allaqtu billah, begitu aku bergantung pada Allah, faqila li, ya ternyata bergantung hanya pada Allah bolehnya. Maaf, ketika aku melihat bahwa tidak boleh kita pusing sedih pada orang yang membenci dan kemudian berharap pada orang yang mencinta, karena semuanya hakikatnya dari Allah, akhirnya kesimpulan saya, kata Syekh Abdul Hasan Asyadzili, wa ta'allaqtu billah, ya saya hanya boleh bergantung kepada Allah. Wa qala marratan ukhra wallahu a'lam bissawab. Saya mohon maaf karena harus ke bandara. Sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultani, wa lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutri thuntha wa dhakar, rabbi wafiqna fikum lima tartadi qawlan fi'lan karama, rizukil kulla halalan da'ima wa akhilat ya ulama, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.